seseorang yang paling kerja keras di antara yang lainnya akan selalu mengalahkan yang berbakat tapi nggak mau bekerja keras. Pada akhirnya, mungkin nggak setiap saat, tetapi pada akhirnya seseorang yang bekerja keras akan selalu menang. Bakat nggak bisa menjamin lu apapun di dunia ini. Pendidikan yang tinggi nggak bakal bisa menjamin apapun di dunia ini. Negara ini penuh dengan orang-orang yang pintar tapi nggak memiliki pencapaian apa-apa. Negara ini penuh dengan individu-individu berbakat tapi nggak jadi apa-apa dan nggak jadi siapa-siapa. Negara ini penuh dengan orang-orang yang berpendidikan mahal tapi bisa dikalahkan oleh lulusan SD ataupun SMA. Bakat gak akan bawa lo kemana-mana jika lo gak mau kerja keras. Bakat gak akan bawa lo kemana-mana jika lo gak punya kegigihan. Bakat gak ada artinya jika lo gak punya keberanian, jika lo gak punya nyali. Dia yang lebih lapar, dia yang selalu lapar untuk mencapai impian, akan lebih cepat mencapai mimpinya dibanding orang yang berbakat. Mungkin gak secepat yang lu kira, tapi pada akhirnya siapa yang lebih lapar, dia yang selalu menang. Pada akhirnya kerja keras akan selalu menang. Pada akhirnya kegigihan yang menang, yang punya keberanian yang menang. Pada akhirnya seseorang yang punya dedikasi lebih, yang ngasih segalanya, akan meraih impiannya. Gimana caranya? Buat ngalahin seseorang yang bener-bener all out, yang bener-bener ngasih segalanya? Jawabannya, lu gak bisa. Lu gak mungkin bisa. Kerja keras akan selalu mengalahkan bakat. Saat si berbakat ini sudah merasa hebat dan akhirnya dia gak pernah mau bekerja keras. Bakat bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi kutukan. Karena saat lu punya bakat, lu akan merasa lu udah hebat. Lu akan merasa lu udah jago. Lu akan merasa lu gak perlu kerja keras lagi kayak orang-orang di luar sana. Dan itu adalah kesalahan besar. Dan itu adalah benar-benar kesalahan yang benar-benar fatal. Karena orang-orang di luar sana, mereka benar-benar lapar. Mereka benar-benar fight. Mereka benar-benar berjuang. Mereka fight untuk masa depan mereka. Mereka fight untuk keluarga dia. Mereka fight for everything. Mereka berjuang untuk segalanya. Saat lu banyak rebahan, dia bekerja keras. Saat lu berjam-jam scrolling TikTok, dia benar-benar all out. Dia kasih segalanya. Saat lu kebanyakan nongkrong, dia benar-benar fight. Dia berjuang mati-matian. Saat lu main game berjam-jam, dia terus gigih. Dia terus gaspol. Dia terus berjuang. Dia terus cari cara. Dia gak pernah berhenti. Dan jika dia menghadapi hambatan, jika dia menghadapi kesulitan, jika dia menghadapi rintangan, dia gak akan menyerah. Karena dia punya I will not quit attitude. Karena bakat lo gak bikin dia takut. Karena bakat lo gak bikin dia ciut, malah menjadi dorongan buat dia. Kerja keras gak akan bisa bohong. Semangat dia gak akan pernah mati. Semangat dia gak akan pernah padam. Kebanyakan orang yang menyerah di dalam hidup karena mereka terlalu banyak beralasan. Misal terlalu sulit, terlalu berat, terlalu rumit, terlalu jauh, terlalu panas, terlalu dingin. Atau lu merasa pendidikan lu rendah, lu merasa gak punya apa-apa, lu merasa gak punya duit, dan berbagai macam alasan. Dengerin baik-baik. Saat lu banyak alasan,
lo dianggap lemah. Karena di Indonesia ini banyak orang-orang yang sukses, tapi cuma lulusan SD, lulusan SMP, tapi juga bisa sukses. Lo pasti tahu kan, Ibu Susi Pujastuti, beliau adalah Menteri Kelautan dan Perikanan. Lo tahulah kalau menteri itu harus pinter, harus berpendidikan tinggi kan. Lo tahu nggak beliau ini lulusan apa? Beliau ini cuma lulusan SMP loh. Beliau juga sukses dalam bisnis. Beliau punya Susi Air, perusahaan maskapai penerbangan. Di sini terbukti bahwa pendidikan rendah nggak ada kaitannya dengan ketidaksuksesan. Karena lulusan SMP juga bisa sukses. Oke, sekarang gue cari ini orang yang sukses tapi berasal dari orang yang susah, dari keluarga susah. Sebenarnya banyak, tapi gue cariin satu aja. Bapak Dahlan Iskan, seorang pengusaha sukses yang total kekayaan beliau mencapai 400 juta dolar, atau jika dirupiahkan sebesar 61 miliar rupiah. Menurut cerita, beliau hanya punya satu kaos, satu celana, dan satu sarung untuk dipakai setiap harinya. Udah bisa bayangin betapa miskinnya beliau. Ayah beliau bekerja serabutan, sementara ibu beliau bekerja sebagai pengrajin batik. Beliau sejak kecil juga sering membantu-bantu orang tuanya untuk bekerja tentunya. Dia pernah bekerja sebagai kuli bangunan dan juga pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Dan dari latar belakang sulit inilah, beliau benar-benar berusaha, benar-benar bertekad, benar-benar bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Sekarang beliau memiliki banyak bisnis, mulai dari bisnis media, bisnis real estate, perhotelan, dan lain-lain. Oke, jadi gak ada alasan lagi buat lo gak bisa sukses. Karena semua orang bisa sukses, termasuk lo. Karena tidak ada yang mustahil di dunia ini jika lo mau bekerja keras untuk mencapainya. Kesimpulannya adalah, siapapun kalian, bagaimanapun keadaan ekonomi kalian, apapun pendidikan kalian, semuanya itu gak ada kaitannya untuk mencapai kesuksesan. Sukses gak harus S1, sukses gak harus sekolah tinggi. Lulusan SD, SMP juga bisa sukses. Dunia ini, negara ini penuh dengan kisah yang luar biasa hebat, yang dimulai dari bukan siapa-siapa, dari nothing hingga menjadi seseorang yang sukses. Tidak ada kata terlambat buat lo untuk memulai cerita lo, untuk memulai cerita sukses lo. Setiap hambatan, setiap rintangan, setiap masalah, setiap kegagalan, jadikan itu bahan bakar buat lo. Dan jangan biarkan kegagalan menghentikan lo untuk menulis cerita sukses lo. Lo harus bener-bener lapar untuk mencapainya. Lo pasti bisa. Lo pasti mampu. Taklukkan semua hambatan. Taklukkan semua rintangan. Taklukkan semua masalah. Taklukkan semua kesulitan. Jangan menyerah dan berikan segalanya.